Puji Tuhan, selamat pagi. Ada niat di sini yang akan bergabung dalam pembelajaran kita dan teman-teman yang akan bergabung dalam offline. Kita akan belajar pagi ini. Sebelum belajar kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas hari yang baru kembali Engkau berikan buat kami. Ajar kami untuk terus mempunyai kerinduan Tuhan, semangat yang baru daripadamu Allah Roh Kudus. Untuk kami rindu Tuhan Yesus belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan Yesus boleh mempergunakan Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu Tuhan sebaik mungkin di sepanjang hari ini. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu itu boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, biar hidup kami boleh terus hidup dalam pertobatan, terlebih hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberikan Tuhan Yesus pemaparan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus urapan-Mu, hikmat-Mu, terus Engkau limpahkan buat hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang dipaparkan kebenaran firman-Mu itu daripadamu Tuhan Yesus. Hingga boleh menjadi berkat buat kami yang mendengar, melihat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai pembelajaran pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita pagi hari ini bicara tentang iman dan kelahiran baru. Iman dan kelahiran baru. Puji Tuhan. Dalam konteks kita melihat Ordo Salutis, Order of Salvation atau urutan keselamatan. Sekali lagi, bukan secara kronologis, tetapi secara logis. Kita masuk ke pendahuluan sekaligus merupakan ringkasan 2 minggu lalu. Kita sudah bandingkan antara Reform dan Wesleyan. Perbedaan pertama kita sudah lihat minggu lalu di 3 poin awal, pemilihan, penetapan, pengetahuan, sedangkan kita pengetahuan, pemilihan, dan penetapan. Sudah kita lihat Jumat 2 minggu lalu, mendalami perbedaan yang pertama, kita tahu bahwa salah satu bagian ayat andalan Calvinisme adalah Roma 9, yaitu bagian ayat yang mendukung, menegaskan bagi mereka konsep pemilihan. Lewat ayat-ayat di Roma 9 ini mereka mengajarkan bahwa sedari awal dalam kekekalan oleh kedaulatan Allah, Ia telah menetapkan siapa yang Ia selamatkan dan siapa Ia biarkan berakhir di neraka. Roma 9. Nah, kita sudah lihat 2 minggu lalu. Bahkan di Roma 9 pun kita bisa menafsirkan secara berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh para Calvinis. Contohnya, ayat 24-26 itu lebih menunjukkan kepada keluasan jangkauan kemurahan Allah, bahwa ayat-ayat tersebut tidak sedang mengajarkan partikularisme, yaitu bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah Allah tentukan sejak awal.
Juga di ayat 30 dan 33 kita lihat bagaimana Paulus di sini mengindikasikan perlunya respons tanggapan manusia terhadap anugerah Allah. Itu tentu berbeda dengan Calvinisme yang dapat kita katakan sama sekali meniadakan tanggung jawab atau respons manusia antara menerima atau menolak anugerah Allah. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pagi hari ini, kita lihat sedikit sebelum masuk ke iman dan pertobatan. Dalam hal respons tanggapan manusia terhadap anugerah keselamatan, kita katakan saja kaum Injili, kaum Pankar, berusaha menghindari dua ekstrim, sinergisme dan monergisme. Karya bersama, sinergi, karya satu pihak, monergi. Sinergi itu dilahirkan oleh Pelagius. Konsep ini lahir oleh Pelagius, seorang teolog. Ia menolak konsep kerusakan total manusia. Pada prinsipnya, ia mengajarkan bahwa keselamatan merupakan hasil karya bersama, sinergi antara Allah dan manusia, di mana Allah menyelesaikan karya keselamatan, lalu manusia dalam kehendak bebasnya yang tidak terpengaruh oleh dosa Adam, itu bebas menentukan, menerima atau menolak anugerah keselamatan. Dengan kata lain, sebenarnya manusia memiliki hak untuk membanggakan diri. Ini tentu kita tolak. Karena bertentangan dengan ayat berikut. Wesleyan tolak, apalagi Calvinis. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tentu ayat ini menjadi lemah sekali saat bicara tentang sinergi. Kita katakan saja dalam kerjasama ada 50-50 peran, 60-40 peran. Entah kita berapa perannya dalam sinergi, tetapi kita pun pada kenyataannya, Pankar, kaum Injili, meyakini bahwa kita punya tanggung jawab. Kita nggak percaya, yang kita tolak adalah ekstrim sinergi. Tetapi peran kita sekecil gimana itu kita nggak tahu dalam sinergi yang dikatakan moderat, atau istilahnya adalah sinergi versi Injili. Sinergi versi Alkitabiah, itu yang coba kita sama-sama gumuli untuk pahami. Karena sekali lagi kita banyak dengar bahwa manusia sama sekali nggak punya peran. Manusia perannya 0%. Ini tentu kita tolak. Karena ini pemahaman monergisme. Para reform, para Calvinis meyakini monergisme. Satu pihak. Lahir dari Agustinus yang mengajarkan bahwa manusia tidak melakukan apa-apa. Manusia tidak bertanggung jawab apa-apa saat diselamatkan atau menolak keselamatan. Jika seorang memilih untuk bertobat dan percaya, maka semata-mata itu karya Allah. Karena itu ada quote-quote, kutipan-kutipan dari para Calvinis
manusia itu 0%. Saat manusia punya 0,01% saja dalam karya keselamatan, maka bagi mereka, bagi para Calvinis, manusia itu bisa membanggakan diri. Karena itu Efesus 2 tadi langsung gagal. Langsung kontras dengan Efesus 2. Itu pemahaman mereka. Tentu kita bisa menafsirkan secara berbeda Efesus 2 tadi. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Sekali lagi, kita tolak ekstrim sinergisme, kita pun tolak monergisme, di mana manusia sama sekali nggak punya tanggung jawab. Semata-mata Allah sudah menentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Kaum Pankar, kaum Injili, di Amerika disebut kaum evangelis, lebih mempercayai konsep yang diperkenalkan oleh Arminius dan Wesley, bahwa bagaimanapun manusia punya tanggung jawab dalam respon tawaran anugerah keselamatan. Nah, ini dia yang ditentang keras tentu oleh para Calvinis. Kita masuk kepada pertobatan dan iman. Kita lihat bagaimana Calvinis menempatkan kelahiran baru itu di depan pertobatan iman. Setelah pemilihan, penetapan, pengetahuan, panggilan, kelahiran baru dulu, pertobatan iman. Itu berbeda dengan kita. Kita meyakini pertobatan sebagai respon terhadap panggilan ilahi, itu disitulah poin tanggung jawab kita, responsibility kita. Dan iman, dua mata, dua sisi koin. Terjadi, dapat dikatakan bersamaan secara simultan, tetapi kita nggak bisa memperlakukannya sebagai dikotomi, memisahkan keduanya. Baru terjadilah kelahiran baru. Sedangkan Calvinis percaya kelahiran baru dulu, baru pertobatan dan iman. Nah, ini yang jadi poin bahasan kita di pagi hari ini. Sedangkan untuk melihat perbedaan 3 poin sebelumnya, pemilihan, penetapan, pengetahuan, itu di 2 minggu lalu, puji Tuhan. Pertobatan dan iman, kita lihat dulu konsep yang kita perkenalkan sebelum kita lihat perbedaan antara Calvinis dan Wesleyan. Keduanya terkait erat dengan perubahan arah dari satu tujuan kepada tujuan lain. Perubahan pandangan dari satu objek kepada objek lain. Dalam bahasa Ibrani, shuv, berbalik, dan nicham, menyesal. Tentu kita lihat di sini, berbalik itu secara sederhana dapat kita artikan tindakan semata. Tapi nicham itu melibatkan aspek emosional. Menyesal. Aku menyesal. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja. Karena ia telah berbalik daripada aku. Ini konsep-konsep pertobatan. Menyesal, berbalik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan, memukul, yang akan membalut kita. Berbalik.
Sekali lagi, Nacham menyesal itu lebih menonjolkan aspek emosional. Kemudian dalam PB menggunakan kata epistrepo, berbalik pada Tuhan, dan metanoia, bertobat. Metanoia menjadi istilah yang jauh lebih tenar daripada epistrepo. Metanoia menekankan tindakan berbalik yang melibatkan pikiran dan kehendak, bukan sekadar intelektual. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu angkat daripadanya. Ini dalam PB, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini kita sudah lihat ayat-ayat yang menyatakan konsep pertobatan, perubahan sikap, baik di PL juga di PB. Kemudian kita lanjut. Meski pertobatan itu sendiri tidak menyelamatkan kita, namun demikian setiap orang yang belajar benar Alkitab pasti disadarkan bagaimana Alkitab itu menganggap begitu penting pertobatan. Mengindikasikan perlunya pertobatan sebagai respons, tanggapan yang perlu manusia lakukan. Semua manusia lakukan. Karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka, semua mereka harus bertobat. Kita diajari pada saat 2 minggu ini konsep yang seharusnya menjadi bagian kita. Karena saya pribadi akui banyak kali dipengaruhi oleh Calvinisme sehingga konsep yang seharusnya menjadi bagian kita ini terlewatkan, jadi nggak bisa kita dalami. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita bisa menjadi penyeimbang bagi para Calvinis. Karena bagaimanapun pengaruh mereka luar biasa. Bukan hanya di kalangan atau di gereja-gereja aliran mereka, tetapi aliran Pangkar pun banyak jemaat-jemaat Pangkar saya percaya sudah terpengaruh. Karena itu kita bisa menyediakan keseimbangan dalam hal ini. Kita tetap percaya bahwa keselamatan itu anugerah, tapi di dalamnya tetap ada konsep tanggung jawab manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah kehendak Allah, semua manusia bertobat. Meskipun pertobatan, kita lihat selanjutnya, meliputi emosi dan intelektual, namun komponen utamanya adalah kehendak, will. Contohnya, saat Raja Herodes Agrippa diinjili oleh Rasul Paulus, saat ia membela perkaranya di hadapan sang raja,
Sedemikian luar biasa Paulus paparkan kebenaran Injil dalam Yesus Kristus. Namun demikian, pada akhirnya dikatakan Agripa menolak. Tetapi di dalam penolakannya, Agripa tidak menyanggah Paulus secara intelektual. Lagi memberi indikasi bahwa dalam hal intelektual, dalam hal pemaparan, nggak ada yang salah dengan apa yang Paulus paparkan. Namun kehendak Agripa memilih untuk menolak kabar baik tersebut. Ini kembali menunjuk pada responsibilitas tanggung jawab manusia. Ini dikatakan oleh Agripa, jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi secara intelektual, Agripa diyakinkan, namun kehendaknya memutuskan untuk menolak. Itu kan sekali lagi melibatkan respons manusia. Allah ingin semua manusia sesuai dengan Kisah Para Rasul 17:30 tadi. Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Menjadi kehendak Allah untuk semua manusia bertobat. Allah ingin semua manusia bersikap seperti apa yang anak terhilang lakukan. Karena itu, pertobatan dapat kita yakini itu meliputi kehendak untuk berpaling dari dosa dan berpaling kepada Allah. Karena kita sungguh percaya bahwa Allah dapat dipercaya untuk kita percayakan seluruh hidup kita. Untuk kita serahkan seluruh hidup kita. Kita berpaling dari dosa di mana dulu kita mengharapkan dosa memuaskan kita. Seperti anak terhilang, berharap dunia memuaskan segala yang menjadi hasratnya. Namun kemudian si anak terhilang berpaling pada Bapa, memilih untuk percaya hanya kepada Bapa, bahwa hanya Bapa yang sanggup memuaskan segala sesuatu dari hidupnya. Puji Tuhan. Kemudian kita pun diingatkan bahwa pertobatan yang meliputi kehendak ini nggak bisa dipaksakan. Tadi si Herodes Agripa sudah benar-benar diyakinkan, namun nggak bisa dipaksakan oleh anugerah Allah. Kita diyakinkan pada fakta bahwa ia dapat diandalkan. Nah, proses perubahan itu di dalamnya kita percaya ada tanggung jawab manusia. Bagaimana kita bisa benar-benar menaruh seluruh hidup kita kepada Allah. Demikian sehingga kita meninggalkan apapun yang dahulu. Paulus menganggapnya sebagai sampah untuk kemudian berharap sepenuhnya kepada Kristus. Ini ayat si anak terhilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Masuk ke konsep iman, puji Tuhan. Di mana kita dikatakan tadi menyerahkan seluruh hidup kita kepada satu pribadi yang kita percaya, kita imani. Itulah konsep iman kan? Berpaling dari dosa kepada
Allah. Berpalingnya kita ini iman dan pertobatan. Alkitab menyatakan bahwa lewat percayanya kepada Allah, Abraham dipandang benar oleh Allah. Di pihak lain, di sisi yang berseberangan, pemberontakan bangsa Israel dikaitkan dengan kegagalan mereka untuk percaya kepada Allah. Terus kita diingatkan kita masih dalam melihat sisi atau poin responsibilitas tanggung jawab manusia. Abraham dikatakan benar karena Allah melihat di hati Abraham ada respon menerima. Sedangkan Israel dihukum oleh Allah, dinyatakan sebagai pemberontak-pemberontak karena di hati mereka ada penolakan terhadap Allah. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah, dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Iman meliputi penyerahan diri kepada Tuhan, sikap hati mengandalkannya. Kita menaruh harap kepadanya, berlindung di dalam naungan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Amin. Dan Alkitab menyebut berbahagia, diberkati mereka yang beriman. Kita lihat ayat-ayatnya. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, terbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunung yang kudus. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semua ini mengindikasikan bahwa iman itu melibatkan respons manusia, bukan semata-mata karya Allah. Pernyataan Yeremia ini jadi main-mainan ilahi jika Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata iman itu semata-mata karya Allah. Nggak ada peran manusia di situ. Nggak ada tanggung jawab manusia di situ. Seperti Allah sedang memuji diri sendiri. Diberkatilah orang yang beriman. Sedangkan iman itu semata-mata pemberian Allah. Nggak ada sama sekali tanggung jawab manusia di situ. Menjadi seperti mainan-mainan ilahi, toy versi surga, mainan versi surga, seperti bohong-bohongan. Kemudian kita lihat dalam PB, digunakan kata pistis, kata bendanya, pistewo, kata kerjanya yang memiliki arti percaya tanpa syarat, taat, dan bergantung pada Allah, pada Kristus, pada Injil, ataupun pada nama Kristus. Kita lihat 2 ayat saja. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah
kepada Injil. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah lihat pertobatan dan iman. Konsep yang Alkitab perkenalkan. Kemudian kita lihat sedikit perbandingan antara Calvinisme dan Wesleyan. Karena meyakini bahwa pertobatan dan iman itu semata-mata anugerah Allah, semata-mata karya Allah, maka Calvinisme menempatkan kelahiran baru lebih dulu. Tentang kelahiran baru, baik Calvinisme juga kita percaya penuh bahwa kelahiran baru itu karya Roh Kudus. Karena itulah mereka menempatkan di awal hanya orang-orang yang lahir barulah bisa bertobat dan percaya. Dengan kata lain, orang percaya nggak memiliki tanggung jawab untuk merespon atau menanggapi dengan menolak atau menerima panggilan Injil. Tetap kita akui konsep keselamatan oleh anugerah melalui iman saja. Namun kita pun memperhatikan konsep Alkitabiah tentang tanggung jawab manusia dalam menanggapi, merespons panggilan Injil, berita Injil, undangan sorgawi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Konsep keselamatan oleh anugerah, grace alone, sola fide, iman alone, itu kita terima, kita akui, namun kita diseimbangkan dengan konsep Alkitabiah yang sekali lagi kita sudah bahas di awal tadi tentang pertobatan. Meskipun nggak menyelamatkan, tetapi itu bagian penting dari Alkitab, diulang-ulang dan ditekankan tentang pertobatan yang menunjuk pada respons manusia menanggapi berita Injil. Puji Tuhan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa ayat-ayat yang digunakan oleh para Calvinis untuk mendukung penafsiran mereka. Kita yakin sesungguhnya ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda. Antara lain Efesus 2, 8, Filipi 1, 29, 2 Petrus 1, 1, Roma 12, 3, dan lain-lain. Para teolog Wesleyan melalui ilmu tafsir mereka dapat memberikan alternatif penafsiran, dapat memberikan penafsiran lain dari ilmu hermeneutik mereka yang juga nggak kalah kredibelnya dengan para Calvinis. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dan belajar, terus kita belajar. Sekali lagi, kita ingin menempatkan diri kita berperan sebagai penyeimbang terhadap pemahaman Calvinisme yang menguasai medsos, menguasai YouTube. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Putus mah. Kamunya berarti. Aku enggak nih. Ya, puji Tuhan, kita lanjutkan. Kita percaya bahwa memang iman itu dimungkinkan, made possible oleh Allah.
Tetapi bukan pihak Allah yang memutuskan untuk beriman atau tidak beriman. Kita yakin iman itu bukan tindakan, bukan jasa, bukan perbuatan kita. Iman itu hanya seperti tangan yang terbuka lebar untuk menerima anugerah keselamatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk ke kelahiran baru. Ini lebih sedikit karena dalam hal ini dapat dikatakan nggak ada perbedaannya antara kita dengan Calvinis. Dapat dikatakan sama persis konsep tentang kelahiran baru. Sama persis. Hanya penempatannya saja yang berbeda dalam Ordo Salutis. Jadi kita bisa mengerti nih, saat kita bicara tentang kelahiran baru, nggak ada beda sesungguhnya. Kita bisa sepakat, tetapi dalam Ordo Salutis kita berbeda. Kita perlu menjadi penyeimbang dengan konsep Calvinisme yang sekarang sedang bertumbuh luar biasa. Puji Tuhan. Kelahiran baru. Ketika kita menanggapi, inilah konsep kita kan, panggilan Allah dengan benar, maka Allah melahirkan baru kita. Puji Tuhan. Tentu berbeda dalam hal ini, karena ini menyangkut urutan, order. Kalau Calvinis yakin bahwa Allah melahirkan baru dulu, baru tanggapi panggilan dengan bertobat dan percaya. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang dilahirkan baru oleh Allah akan menanggapi dengan benar panggilan ilahi, panggilan Injil, undangan sorgawi. Dan kita percaya bahwa undangan itu terbuka bagi semua. Allah menginginkan semua bertobat, semua punya sikap hati seperti anak terhilang. Itu keinginan Allah untuk semua manusia bertobat, berpaling dari dosa kepada keberadaannya, kepada karakter ilahi, kepada salib. Puji Tuhan. Saat kita menanggapi panggilan salib, panggilan Injil dengan benar, maka kita dilahirkan baru yang Allah lakukan secara simultan namun tak terpisahkan, meliputi Ia melahirkan kita kembali, kita yang mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia membenarkan kita yang berstatus terpidana. Kita bukan sekadar tersangka di hadapan Allah. Kita terpidana, tapi Ia benarkan. Dan Ia mengangkat kita anak. Ia mengadopsi kita yang sebenarnya kita adalah anak-anak musuh Allah dan kerajaannya. Kelahiran baru merupakan tindakan instan dari Roh Kudus, karya instan dari Roh Kudus, di mana Ia menciptakan kembali manusia batinia, melahirkan baru manusia batinia. Ini kan sama. Kelahiran baru bukanlah sebuah proses, bukan. Kelahiran baru itu instan, terjadi dalam sekejap mata. Puji Tuhan, seperti nanti kita diubahkan, menerima tubuh kebangkitan itu pun sekejap mata. Demikianlah kelahiran baru secara instan. Orang yang mengatakan kelahiran baru itu merupakan proses, itu entah posisinya di mana gitu loh. Kita Wesleyan, para Calvinis sepakat dalam hal ini. Kelahiran baru, blep, seperti orang brojol dari lahir, dari rahim seorang ibu. Blep, itulah kelahiran baru. Kita bandingkan gambaran tadi brojolnya seorang bayi, pertobatan iman itu boleh kita katakan merupakan proses seperti seorang ibu mengandung 9 bulan seorang bayi. Itu gambaran yang bisa kita gunakan
untuk sedikit menjelaskan, memberi gambaran yang lebih jelas, yang lebih detail tentang pertobatan dan iman. Sedangkan sekali lagi, tentang kelahiran baru itu semata-mata karya Allah, tidak akan instan. Dalam PB digunakan kata paling Indonesia. Gampang kita ingat nih ya, paling Indonesia, kalau ini paling Indonesia. Penciptaan kembali secara rohani dalam hidup seseorang. Paling Indonesia tadi hanya terdapat di Titus 3 ayat 5. Meskipun konsep kelahiran baru itu di PB diulang-ulang, namun kata tadi paling Indonesia dalam artian kelahiran baru secara rohani itu hanya di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat dalam PL gambaran untuk menjelaskan kelahiran baru. Pertama merubah batu menjadi daging, kedua memandikan sampai bersih, kemudian sunat. Dalam PB dapat kita katakan nggak ada lagi gambaran, tetapi lebih kepada konsep membaharui, menciptakan atau melahirkan, reborn ya, melahirkan kembali. Kita lihat dalam PL, ini konsep dari batu ke daging. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, hati yang membatu, dan memberikan mereka hati yang taat, hati yang terbuat dari daging. Ini kan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan terjadi secara instan, bukan lewat proses panjang. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari segala berhala-berhala. Aku akan tahirkan kamu. Saat kita pernah bahas dalam khotbah minggu tentang kusta, gambarannya saat seorang dimandikan oleh Allah langsung seperti bayi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian gambaran sunat, dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ditegaskan di bagian akhir, paragraf akhir kita pagi hari ini, kelahiran baru menunjuk pada perubahan radikal 180 derajat yang untuk selanjutnya membutuhkan proses baru. Kita bicara tentang proses pendewasaan. Kita yang sudah belajar, kita mau ingat poin-poin ini karena saya perhatikan masih ada beberapa orang yang menganggap kelahiran baru itu sebuah proses. Kita yakini setelah kita belajar itu enggak. Proses adalah pertumbuhan. Atau kita mau bilang pertobatan, iman itu proses, bolehlah. Kita dapati ada beberapa orang secara praktis dalam kasus-kasus tertentu, ada beberapa orang untuk sampai kepada pengalaman kelahiran baru itu perlu beberapa bulan, perlu beberapa tahun, lewat penginjilan, lewat kesaksian hidup orang percaya, kemudian lewat penampakan ilahi, mimpi ilahi langsung kepada orang tersebut. Itu mungkin kita katakan, kita gambarkan sebagai 9 bulan di dalam kandungan ibu. Namun saat ia lahir baru itu instan.
ada perubahan yang luar biasa. Saya pernah dengar khotbah di YouTube Pendeta MYM saat terjadi kelahiran baru tetapi masih melakukan dosa-dosa frontal, dosa-dosa vulgar, itu nggak mungkin. Dulunya suka mabok-mabokan, lahir baru terus masih bisa mabok-mabokan. Itu sebuah kemustahilan. Sebuah kemustahilan. Orang boleh berproses dulu suka banget main cewek, seks bebas. Lewat beberapa minggu, bulan, bahkan tahun, lihat hidup seorang Kristen yang benar-benar bahagia tanpa seks bebas. Orang ini berproses. Tapi saat dia dikatakan lahir baru, ia udah nggak mungkin lagi bisa nikmati seks bebas. Mungkin dia satu dua kali terjatuh lagi dalam dosa itu, tetapi nggak mungkin ia bisa nikmati. Dia pasti akan merasa benar-benar najis terhadap dosa tersebut. Itulah perubahan radikal. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Selanjutnya kita akan melihat justifikasi, sanctification, di mana kita dibenarkan, kemudian kita dikuduskan, itu kan proses. Kita masih jalani ini. Tapi saya percaya setiap orang yang benar-benar cinta kebenaran, ingin dalami firman, itu mah udah lahir baru. Itu sudah menyangkut kelahiran baru. Kita sudah lalui urutan tersebut. Kita sekali lagi masih jatuh bangun dengan dosa, tapi kita udah nggak mungkin tenggelam di dalam dosa. Kecuali kalau kita bahas nanti tentang ketekunan orang percaya, per, per lupa bahasa Inggrisnya ya, perseverance ya, ketekunan orang percaya. Itu pun ada Wesleyan yang setuju dengan konsep Calvinis, ada yang menolak. Saya pribadi masih percaya sampai sejauh ini tafsiran yang menyatakan bahwa tetap ada, meskipun sedikit, orang-orang yang akan murtad meski sudah lahir baru. Tetapi sedikit dibandingkan dengan di khotbah minggu, orang-orang Israel yang menerima terapi jasmani. Mereka banyakkan yang nggak diselamatkan, yang menolak untuk mencintai Allah. Sedangkan kita hanya sedikit yang akan murtad, yang akan pada akhirnya mengkhianati salib. Hanya sedikit sekali saya percaya. Tetapi tetap ada kemungkinan. Itu yang sejauh ini saya yakini. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Mungkin ya ada yang mau ditanyakan atau menambahkan pembelajaran kita pagi ini. Ya, terima kasih Bung untuk penjelasannya, untuk pelajarannya yang details dan apa banyak hal yang dipelajari pagi ini ya. Kalau untuk pertanyaan dan em, eh, tambahan sih, kayaknya dari penjelasan pagi ini tuh banyak dari saya takut waktu nggak cukup gitu Bung. Cuman mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi, apalagi yang menyangkut soal Calvinisme. Cuman yang pertama mungkin eh, kebetulan tuh kemarin tuh saya tuh baca apa sih namanya komentarnya Yesaya. Itu dulu saya pernah baca buku dan itu bagus, jadi saya putuskan untuk baca lagi gitu tafsirannya. Terus itu diajarkan tentang apa sih namanya true repentance. Jadi pertobatan yang sejati yang mana Tuhan itu dalam kita worship, kita menyembah Tuhan itu nggak menerima gitu kalau kita nggak memiliki pertobatan yang sejati dalam hidup kita. Dan pertobatan sejati itu dikasih oleh Roh Kudus yang membuka mata kita untuk melihat dosa kita dan gimana kita tuh bisa kembali benar gitu di hadapan Tuhan. Dan itu memang aspek penting dalam kita melakukan ibadah kita gitu Bung. Dan itu kayak aduh,
aku ketampar banget kayak memang apa ya, kita tuh banyak hal dalam hidup kita yang kita tuh membutuhkan pertobatan gitu. Seolah-olah kita kayak nggak punya dosa gitu, tapi kita memang itu yang menjadi apa ya, kalau Tuhan bilang aku tidak apa tidak mau dengan korban sembelihanmu gitu loh, aku sudah nggak suka gitu loh, tapi hati yang patah dan itu adalah pertobatan kita gitu. Terus uh, saya juga mau tanya, sebenarnya mau tanya, mungkin Bung Semi bisa jelasin nanti tentang itu loh Bung, tentang eh kal bukan Calvinisme, soal apa sih pemberian anugerah dan perbuatan itu. Memang saya masih harus belajar lagi Kak, dan melihat firman Tuhan lagi, kapan itu sebuah anugerah memang Tuhan yang memberi, kapan itu adalah inisiatif kita atau perbuatan kita gitu. Seperti misalnya Filipi pasal 1 ayat 29 ya Bung, yang ayat pernah buat saya juga wow banget gitu. Kalau dari kitab eh apa ini? Saya bacakan aja ya. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga kok sorry Bung, bukan yang ini. Filipi 2 ayat 13, firman Allah yang hidup. Sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Nah, itu tanggapan Bung Semi gimana ya ketika kok kayaknya iman itu dalam Filipi 2 ayat 13 itu juga adalah apa ya, pekerjaan Tuhan gitu, agar kita punya keinginan untuk taat sama Tuhan, untuk punya keinginan untuk melaksanakan kehendaknya gitu. Terus tadi Bung Semi juga menjelaskan tentang sunat hati gitu di perjanjian lama, kayak Tuhan yang memberikan kita hati yang taat gitu. Banyak hal yang aku lihat itu juga apa ya, berasal dari Tuhan gitu. Tapi mungkin ya harus ada respon manusia gitu. Maka dari itu apa ya, perlu untuk em, berdoa lagi, membaca Alkitab lagi, gimana tahu bahwa memang itu perbuatan Tuhan, tetapi kapan itu membutuhkan respons atau memang manusia juga punya part untuk itu. Itu sih Bung, sama mungkin pertanyaannya itu aja sih, sama terima kasih untuk kelahiran baru. Dan saya setuju juga, saya juga punya kesaksian banyak teman-teman yang kelahiran baru yang itu instan gitu. Memang ada proses tapi kok tiba-tiba ini ya luar biasa banget dipakai Tuhan, pikirannya sudah berubah gitu. Itu aja Bung, terima kasih. Ya, tentang ayat-ayat yang lebih, kita katakan saja lebih mendukung Calvinisme, sekali lagi tadi dipaparkan oleh buku referensi kita, bahwa untuk ayat-ayat tersebut ada tafsiran alternatif yang kuat juga, yang berdasarkan hermeneutik atau ilmu tafsir yang kredibel juga. Itu yang dapat saya jelaskan di waktu yang singkat ini. Jadi, ada baiknya sebagai solusi praktis adalah untuk kita juga menyempatkan membaca buku-buku yang ditulis oleh kaum Wesleyan, supaya kita bisa juga melihat, oh begini loh ayat ini ditafsirkan, nggak harus hanya melulu berdasarkan kaum Calvinis. Itu yang bisa saya berikan sebagai jawaban singkat. Contohnya di buku referensi utama kita, Efesus 2 ayat 8. Itu pun bisa ditafsirkan dari bahasa aslinya, dari konteksnya, hal-hal seperti itu yang tentu itu kupasan ayat per ayat yang nggak bisa kita selesaikan dalam konsep teologi sistematik ini. Yang bisa kita sama-sama berusaha bangun adalah baca alternatif penafsiran versi Wesleyan, supaya kita punya, sekali lagi kita mau
menempatkan posisi menyeimbangkan apa yang sendiri sudah cukup merasuk di pemikiran kita. Kita yang mau nggak mau kita ini sangat mengedepankan tentang konsep kedaulatan Allah, semata-mata anugerah. Itu kan sudah mendarah daging, cukup merasuk di pemahaman kita. Karena ya memang itu yang kita dapati di YouTube, di medsos, sebagai sumber yang kredibel kita anggap. Namun ternyata kita pun punya kok. Meski tentu nggak di Indonesia ternyata ya. Di Indonesia siapa? Sulit, nggak bisa kita dapati. Tetapi kita punya buku seperti yang menjadi referensi utama kita, karya Stanley Orton. Dan di setiap bab itu penulisnya berbeda-beda. Kita bisa lihat, kita bisa search di YouTube orang-orang ini. Setiap bab buku kita ini berbeda penulisnya. Kita bisa search di Google buku apa yang mereka tulis. Tafsiran, komentari apa yang mereka susun. Kita bisa cari bukunya, kita bisa baca penafsiran mereka, sehingga sekali lagi kita bisa menyeimbangkan. Termasuk yang mendasari saya untuk lebih lagi menyeimbangkan adalah minggu lalu atau beberapa minggu lalu ya, yang buku kita ini nyatakan bahwa konsep Calvinisme itu baru tumbuh sejak Calvin, sejak reformasi, bahkan setelah reformasi. Luther pun nggak seperti itu. Luther tuh lebih percaya pada pendamaian universal tetapi bersyarat. Kita belajar kemarin kan itu pas di situ. Membedakan universal ekstrim, universal bersyarat sama partikularisme. Itu kan buku kita nyatakan bahwa ajarkan, beritahu kepada saya, beritahu kepada kita, oh ternyata di abad-abad gereja awal sampai reformasi itu nggak kenal Calvinisme. Calvinisme belum ada, belum ditegas, belum tumbuh berkembang. Konsepnya udah ada sejak Agustinus. Tetapi tentang konsep Calvinisme itu baru tumbuh sejak Calvin buat buku. Itu gambaran sederhananya. Oh ternyata sejak abad awal sampai, lupa saya abad berapa ya, 17 apa 16? 16 abad itu gereja percaya seperti yang kita percaya sekarang. Nggak menekankan tentang predestinasi, pemilihan, enggak. Itu yang saya baru dapat juga, oh begitu ya. Ternyata konsep yang kita merasuk kita sekarang ini, itu konsep baru juga ternyata. Meskipun lebih baru Pankar nih. Kalau menurut mereka ya, menurut para Calvinis, lebih baru lagi Pankar nih. Gerakan Pankar, aliran Pankar lebih baru lagi, abad 1920. Tetapi mereka pun baru. Calvinisme juga baru 16 abad 17, sedangkan 16 abad 1600 tahun orang-orang percaya itu yang mengenal, itu yang nggak mengenal Calvinisme, mengenal universal bersyarat yang pada prinsipnya adalah semua orang Allah kehendaki untuk bertobat. Itu kan yang dikenal selama 1600 tahun oleh kekristenan. Itu yang membuat saya tersadar, oh iya ya, bener banget. Calvinisme itu baru bersifat, baru berumur ribuan tahun. Kiranya pemahaman-pemahaman seperti ini lebih lagi menyadarkan kita, mencelikkan, kan kita terus belajar untuk ini ya, open minded, terbuka, tapi tetap ada dasar firman. Itu kan yang kita ingin kembangkan dalam pembelajaran kita. Kita terbuka berbagai masukan, tapi tetap dasarnya kuat nggak? Kita bandingkan, oh ternyata sama-sama kuat. Oke,
kita pegang mana nih, gitu kan? Saya pribadi, kalau melihat sama-sama kuat nih antara Calvinis dan Wesleyan. Tetapi karena saya ya dilahirkan, dibesarkan, dididik, sampai sekarang masih bernaung di bawah Pankar, tentu saya lebih memilih Wesleyan. Meskipun secara hati kecil saya akui penafsiran Calvinis juga kuat. Kiranya lebih bisa mencerahkan kita sama-sama. Puji Tuhan. Itu saja penjelasannya. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya. Baik, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pada pagi hari ini sekali lagi dikuatkan ya Tuhan oleh pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pikiran kami terkadang ya Tuhan lemah untuk memahami segala kuasa-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan-Mu ya Bapa. Tetapi Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, semakin hari kami boleh dibukakan Tuhan mata hati kami, pikiran kami, untuk semakin melihat Yesus betapa dalamnya, betapa tingginya kemuliaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh berkesempatan untuk mempelajari hal-hal yang tersulit ya Tuhan Yesus. Hal-hal yang mungkin menjadi rahasia-Mu, yang menjadi misteri Tuhan. Apalah kami ini Tuhan dengan segala keterbatasan pikiran dan akal kami ya Bapa. Tetapi kiranya Tuhan dalam setiap pelajaran kami boleh terima dalam setiap ya Tuhan usaha kami mempelajari Alkitab ya Tuhan Yesus. Kami boleh lagi menemukan ya Tuhan mengenal Engkau, mengenal kebaikan-Mu, mengenal karya salib-Mu ya Bapa. Kami boleh semakin hari hidup akan cinta akan Engkau Tuhan, memiliki hidup bermakna ya Tuhan Yesus yang bisa berubah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan juga tolong ya Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, saudara Siman kami juga punya kerinduan Tuhan untuk mengerti Tuhan Yesus segala rahasia-Mu ya Bapa. Bukan hanya kami mau beribadah menerima apa adanya Tuhan, tapi kami rindu ingin Tuhan mengerti isi hati-Mu yang terdalam ya Bapa. Ini ya Tuhan Yesus, terus ya Tuhan Yesus bersatu Tuhan untuk bisa Tuhan Yesus mengerti kehendak-Mu, untuk bisa melakukan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya urapan dari Allah Roh Kudus sudah terus ya Tuhan menjadi bagian Bung Semi untuk memberikan kami ya Tuhan Yesus pelajaran-pelajaran yang berharga ya Bapa, memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus, semangat ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, hikmat yang memang berasal daripadamu Tuhan, untuk mempersiapkan Bible study, mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pelajaran-pelajaran lain dan ibadah lainnya ya Bapa. Tanpa ya Tuhan Yesus, tanpa urapan Roh Kudus-Mu, tanpa kekuatan daripadamu Tuhan, manusia tidak bisa ya Tuhan Yesus mengandalkan kekuatannya sendiri ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan sudah bekerja melakukan perbuatan baik dalam hidup Bung Semi. Keluarganya Tuhan tolong hari ini dan anak-anaknya melayani lebih heran lagi Tuhan, dipakai Tuhan heran lagi Tuhan Yesus, semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima ya Tuhan pelajaran yang berharga di pagi hari ini, dan kami persilahkan ya Tuhan Yesus ibadah-ibadah kami ke depan. Kami percaya Tuhan sudah tutup bungkus semua dengan kuasa segala apa yang menjadi persiapan, segala apa yang kami lakukan bukan hanya Tuhan memberkati kami, tapi juga banyak ya Tuhan Yesus boleh ya Tuhan membawa jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus untuk terlebih lagi melihat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami tutup Bible tadi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.